Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Ki? Oke. Kesempatan kali ini kita akan mengulas dan mengupas beberapa soal terkait dengan materi yang menjadi langganan keluar di UTBK, yaitu materi barisan dan deret, ada aritmetika dan geometri. Beberapa soal kita akan mainkan di sana bersama-sama. Oke, kita tunggu. Soal pertama, di sini diketahui barisan aritmetika dengan suku ke n adalah UN. Ini dilambangkan dengan UN adalah suku ke n. Nah, kita tahu bahwa barisan aritmetika atau dengan suku ke n atau UN itu bisa kita terjemahkan menjadi A ditambah N-1 kalikan B. Oke, ketika ada UN itu adalah A plus N-1 kalikan selisihnya B-nya. Nah, ini bisa menjadi patokan. Ketika N, dia berarti ada satu pengurangan 1 terhadap N-nya, N-1 kalikan B. Nah, yang kita lihat berarti kalau suku kedua artinya teman-teman bisa merubahnya menjadi A plus B, 1B karena suku kedua. Nah, suku ke-15 berarti di sini kita bisa terjemahkan menjadi A plus 14B, adiknya 15 berarti 14 kalikan selisihnya B. Suku ke-40 berarti adalah A plus 39 kalikan B, nilainya adalah 165 dari informasi itu. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan, dia dapatkan adalah A-nya ada 3 dan B-nya itu ada berapa nih? 1, ini 39 berarti 40. 40 dengan 14 berarti 54. Artinya ada ditambah 54 kalikan B, nilainya 165. Nah, yang berikutnya tentu teman-teman lihat bahwa di sini ada 3, 5, 4 dan 165. Kita tertarik untuk menyederhanakan pasti. Kita cek apakah bisa disederhanakan atau enggak. Sambil membayangkan mungkin teman-teman akan membaginya dengan 3. Nah, 54 bagi 3 bisa. Nah, 165 bagi 3 bisa. Ternyata bisa kita bagi 3 semua. Ini bagi 3 berarti kita dapat nilai A atau 1A. Ini 54 ketika kita bagi 3. Jadi ini dibagi 3 semua ya. Dibagi 3 ini. Nah, 54 dibagi 3 itu dapatnya berapa? 1, sisa 2, ya kan? 5 bagi 3 sisa 2 kan? Dapat 1 sisa 2, ada 24 nih. 24 bagi 3 dapatnya 8, berarti ada 18B. Nah, 165 sendiri kita bagi 3, 16 bagi 3 dapatnya adalah 5, sisa 1. 15 bagi 3 dapatnya 5 lagi. Nah, teman-teman lihat di sini adalah A plus 18B, nilainya 55. Kita cek pertanyaannya adalah U19. U19 sendiri kalau kita terjemahkan atau kita jabarkan dalam bentuk suku ke n, artinya kita dapatkan adalah A plus berapa? 19 berarti adiknya adalah 18B. Kita lihat sama enggak? Ternyata sama. Udah dapat tuh jawabannya berarti 55 untuk pertanyaan ini. Ada di pilihan D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada pertanyaan jumlah bilangan-bilangan bulat antara 250 sampai 1000. Nah, sampai 1000 ya, ada 250 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Oke, habis dibagi 7. Artinya ada rentang bilangan bulat di antara nilai 250 sampai 1000 itu yang merupakan kelipatan 7. Nanti kita jumlahkan. Nah, bilangan pertama setelah 250 yang bisa dibagi 7, gampang aja, berarti kita cek aja nih. 25 titik-titik ini bagi 7 habis nih. Nah, teman-teman sambil membayangkan aja, berarti 25 ini kalau kita bagi 7, bayangin dulu, bagi 7 berarti kan dapatnya adalah 3, dapat 21 kan, sisanya berapa? 4. Berarti 4 titik-titik itu habis bagi 7 tuh berapa? Berarti 42. Artinya bilangan pertama yang habis dibagi 7 adalah kita tulis di sini ya, 252. Berarti ada 252, nanti berarti ada seterusnya adalah 259, berarti ada 2 tambah 7 lagi tuh. Tambah 7 berarti ada 266 dan seterusnya sampai bilangan yang terakhir sebelum angka 1000. Nah, sebelum angka 1000 berarti ada berapa? 990. Berapa? Nah, gitu 990 berapa? Sama juga, teman-teman sambil bayangkan aja, ini bagi 7 nih. 9 bagi 7 dapat 1, sisanya 2. 29 bagi 7 dapat 4, ya kan? 28 berarti sisa 1 titik-titik berarti puluhan nih, 10 berapa intinya gitu kan, yang habis bagi 7 berarti berapa? 14 tambah 4, karena 14 bagi 7 dapatnya 2.
Berarti di sini ada 14. Nah, artinya angka terakhirnya adalah 994 tuh yang kita pakai. Berarti 994 angka terakhirnya. Nah, ini adalah yang kita cari nilainya di situ. Artinya teman-teman, dari sini kita menyelesaikan atau mencari hasilnya adalah dengan menggunakan SN. Nah, teman-teman pahami bahwa SN itu ada dua nilai ya, ada dua formula yang bisa kita pakai, yaitu N per 2 dikali 2A plus N-1 kalikan B, atau SN kita pakai dengan penjumlahan antara suku pertama dan suku terakhirnya dibagi dengan atau dikali dengan N per 2, itu juga bisa. Nah, dari sini kawan-kawan sudah dapat nih nilainya 252 dan 994. Suku pertamanya ini adalah A, ini suku terakhirnya. Tapi yang belum kita dapatkan adalah berapa banyak suku yang ada di sana, N-nya berapa sih? Gitu. Nah, cara mencari N-nya ini gampang aja. Berarti mencari N-nya ini diambil aja dari suku terakhirnya 994, kita kurangkan dengan suku pertama 252, oke? Dibagi dengan selisih antar sukunya. Di situ selisih antar sukunya adalah 7, baru tambah 1. Jadi formula tambah 1 ini pasti nih, pasti plus 1, itu aja. Nah, kita mainkan untuk mencari N-nya dulu ya. Kita cari N-nya dulu, kita kurangkan, di situ ada 994 dikurangi 252, berarti kita dapatkan berapa itu? Dapatnya adalah 24, ya kan? 247 dibagi 7 tambah 1. Nah, kita dapat nih 742 bagi 7 berapa? Dapatnya 106 ya, 106 tambah 1 nih, berarti 107. Oke, berarti ini adalah N-nya teman-teman. Kita dapat N-nya. Yang kita cari adalah SN-nya, berarti kita pakai ini udah bisa nih. Berarti adalah S107. Oke, S107 ada 107 dibagi 2 dikalikan dengan suku pertamanya adalah 252 ditambah suku terakhirnya adalah 994. Kita mainkan, di sini ada 107 bagi 2 dikalikan, kita jumlahkan dulu tuh. Ada berapa tuh? 6 berarti ada 4 nyimen 1 12, 1246. Kita mainkan, ada 107 bagi 2. Oh, ini gini, langsung dibagi aja ya. Nah, ini bagi aja, berarti ada 107, ini kita hodek-hodek bagi 2, berarti ada perkalian antara berapa nih? 623. Kita mainkan perkalian ini. Nah, teman-teman bisa mainkan. Ketika kita mengalihkan ini, ada perkalian ujung dan ujung nih, satuan dengan satuan 7 kali 3. Berarti nanti ujung terakhir pasti angka 1. Titik-titik berapa ribu, ujungnya 1. Nah, kebetulan kita manfaatkan aja ini. Jadi ini ada satu hal untuk kita manfaatkan aja pilihan jawaban yang satuannya 1. Karena ini pasti berapa puluh ribu, ujungnya 1. Kenapa 1? Karena ada 7 kali 3. Kenapa 7 kali 3 ujungnya 1? Karena hasilnya 21. Angka terakhir 1. Nah, ini jelas nih. Yang punya angka 1 cuma pilihan B. Ya udah selesai. Pilihannya 661. Itu satu hal yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau teman-teman mau misalnya ada banyak pilihan, pilihan yang angka satunya ada beberapa, itu tetap harus kita hitung, tapi nggak masalah, ini bisa dimainkan lah itu teman-teman. Oke ya, sip. Itu untuk soal yang kedua. Kita mainkan soal yang ketiga. Ada nilai log A ditambah log AB ditambah log AB kuadrat, yang dikuadratkan cuma B-nya ya. Nah, terus ditambah log A B pangkat 3, yang dipangkatkan 3 hanya B-nya saja. Berarti kalau kita menggunakan sifat dari logaritma terlebih dahulu nih, nilai-nilai dari suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya itu bisa kita jabarkan. Dari situ kita mainkan dulu. Berarti ada log A ditambah suku kedua, karena ada perkalian. Ingat, ada sifat logaritma, kalau ada log AB, A kalikan B, ini bisa kita pecah menjadi siapa? Log A ditambah log B. Berarti kalau ada perkalian kan jadi penjumlahan. Sehingga suku keduanya itu berubah menjadi log A ditambah log B. Oke. Nah, suku ketiganya di sini ada B kuadrat nih. B kuadrat berarti ada B kalikan B. Sehingga kalau kita terjemahkan lagi, artinya ada log A ditambah dengan log B kuadrat. B kuadrat berarti B kali B tadi. Berarti B kalikan B. Kalikan B ini artinya kita terjemahkan lagi menjadi tambah log B. Nah, gitu. Ya kan? Ini awal mulanya dari
garis ke atas berarti dari log B kuadrat. Nah, dan seterusnya. Nah, dari dua suku ini, atau mungkin teman-teman mau menjabarkan suku yang keempat, berarti ada log B tambah log B tambah log B. Nah, artinya bisa kita lihat bahwa di sini adalah deret aritmetika, jelas. Dengan suku pertamanya itu adalah log A, dan selisihnya itu adalah log B. Sip, pasti itu udah dapat di sini. Nah, sehingga bisa kita mainkan untuk mencari pertanyaannya. Jumlah 6 suku pertamanya. 6 suku pertamanya berarti S6. Di awal tadi ada Sn, berarti ada siapa? 6 per 2, N per 2. Dikalikan dengan 2A, 2 suku pertama, berarti ini tak mainkan langsung, ada 2 dikali log A, suku pertamanya, ditambah N-1. N-1 berarti di sini 6 kurangi 1, dapat 5, dikalikan B, selisihnya nih, log B. Kita kalikan log B. Oke, kita dapatkan di sini, ini kita horek-horek, dapat 3, berarti 3 kali 2. Didistribusikan ya, ini distribusikan, berarti kita dapat 6 log A, ditambah 3 kali 5, 15 log B. Sebenarnya ini masih bisa kita mainkan menjadi pangkat, cuman dari sini kita sudah mendapatkan jawabannya ada di pilihan jawaban A. 6 log A ditambah 15 log B. Gitu. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada informasi yaitu A, B, dan C itu membentuk barisan geometri. Nah, dari informasi ini artinya teman-teman bisa lihat bahwa nilai dari A, B, C ini punya hubungan. Jadi B sendiri itu nilainya sama dengan siapa? A kalikan R. C itu nilainya sama dengan A kalikan R kuadrat, ya kan? Dari barisan geometri. Atau dari hal ini berarti teman-teman bisa lihat bahwa dari hubungan ini aja, artinya teman-teman bisa lihat bahwa nilai R itu sama dengan B per A. Atau dari sini, nah, hubungan punya sama B, berarti kalau R kuadrat artinya kan gini teman-teman. Nah, atau bisa kita udah inilah. Artinya ini ada B kalikan R itu juga bisa. Atau ini adalah A kalikan R lagi, atau AR kuadrat kan gitu. Nah, dari hubungan ini teman-teman bisa lihat bahwa nilai R itu juga sama saja nilainya dengan C per B. Itu punya nilai nih. R itu sama dengan B per A atau C per B, sama saja. Ini bentuk rasionya. Nah, sekarang kita lihat log A, log B, log C itu apakah mereka gitu. Log A, log B, log C apakah mereka? Kita punya di sana bahwa nilai A, nilai B, nilai C bisa kita ganti dengan yang sama. Dalam hal ini berarti log A tetap kita tuliskan log A, log B-nya berarti bisa kita tuliskan menjadi log B, kita ganti. B-nya dapat siapa tuh? Sama dengan A kalikan R. Berarti log A kalikan R. Sedangkan log C itu adalah log A kalikan R kuadrat. Jadi kita punya tuh di sana. Berarti log kalikan R kuadrat atau kalikan R sama saja gitu. Nah, dalam hal ini berarti bisa kita terjemahkan dengan menggunakan sifat dari logaritma. Berarti ada log A, ini sendiri bisa kita terjemahkan menjadi log A ditambah log R. Ini pun bisa kita mainkan. Berarti siapa? Log A ditambah log R ditambah log R, ya kan? Sehingga bisa kita lihat bahwa mereka itu merupakan barisan aritmetika, ya enggak? Karena mempunyai selisih berupa penjumlahan. Selisihnya bukan rasio atau pengali. Karena penjumlahan siapa dia? Log R. Ini pun sama, karena ada log R ditambah log R, kan berarti ada 2B sebenarnya, 2 kali selisih. Gitu. Oh, berarti log R artinya jelas di sini bahwa log A, log B, log C itu merupakan barisan aritmetika. Jelas di sini yang berbau geometri ini kita hore, ini juga salah, ini juga salah. Jelas ini adalah barisan aritmetika. Cuma tinggal kita lihat aja berapa sih selisihnya gitu kan. Selisihnya siapa? Yo ini log B. Berarti selisihnya bedanya tak tulis beda gitu aja. Bedanya adalah log R. Nah, tinggal kita kembalikan log R itu siapa? R itu kita dapat tuh, R bisa C per B atau B per A. Artinya bedanya adalah log C per B atau B per A. Dalam hal ini adalah log C per B. Ingat, hati-hati dengan ini, karena ini hanya C per B saja tanpa log. Nah, pilihannya ada di pilihan jawaban A. Gitu teman.